Hai Sobat Tiu, kita ketemu lagi di TiuCast, Tirta Utama Podcast. Dan sekarang kita udah bareng sama mandornya workshop Tirta Utama. Wih. Dulunya begitu ya, Betul. karena tema kita itu adalah cerita masa lalu, betul ya? Siap. Ini masa lalu yang mana nih? Mantan yang mana? Oh, ini mantan yang Mantan kantor. oke deh. Oh. Nggak boleh ngomong ya. Oke, ini dulunya tuh mandor, bener ya Mas? Bisa dibilang kalau mandor itu kok konotasinya ke ini ya Mbak ya, ke bangunan gitu loh. Konotasinya ke bangunan banget itu kalau Iya, mandor. membangun sistem perairan, ya gitulah pokoknya. Ya. Ya ini kita kenalin dulu, belum kenalan soalnya ya. Ada Mas Gilang Purwantara yang sekarang di sini menjabat sebagai staf pengadaan di PT Tirta Utama, betul ya Mas? Benar sekali Mbak. Di Tirta Utama berarti udah dari tahun berapa? Aku masuk Tirta Utama itu 2018 akhir, Mhm. bulan Desember tuh. Oke, jadi ya 4 tahunan lah Ya, ya. 4 tahun. OTW 4 tahun. OTW, nanti ulang tahun dirayain ya. Boleh nanti tak undang ya. Iya. Akhir tahun soalnya ya. Dan kemudian ketika awal masuk itu di mana? Langsung di bagian staf pengadaan atau di bagian lain? Kalau dulu gini Mbak nih. Dulu di pengadaan itu kita menggunakan pihak eksternal. Mhm. Eksternalnya dari SKPD, Mhm. dari dinas. Mhm. Jadi di pengadaan sendiri malah yang di Tirta Utama itu hanya supporting system malah. Hmm. Kita semua dari sana, kita hanya membantu untuk administrasinya aja. Untuk pengambilan keputusan, kewenangan dari SKPD semua. Mhm. Oke, dan terus kemudian mulai di staf pengadaan ini di tahun Di staf pengadaan tahun 2019 menuju ke 2020. Mhm. Karena kita udah nggak kerja sama tuh sama SKPD tuh. Mhm. Kita putuskan untuk menjadikan salah satu divisi di umum ada divisi pengadaan barang dan jasa. Oke. Nah, kebetulan yang ditunjuk di sini kabaknya itu Pak Ilham. Kemarin udah Ya, ngobrol sama Mas Ilham ya. udah ketemu. Berarti anaknya Pak Ilham ya. Betul, wah, anak Cacahe ya. anak ketemu gede. Oke. Jadi bisa dibilang Pak Ilham dan Mas Gilang ini membuat sejarah loh, ya kan? Karena menjadi tim divisi pengadaan pertama di PT Tirta Utama. Pertama yang kita kerjakan sendiri. Nah, pertama yang dikerjakan Ya, sendiri. betul. Oke. Susah nggak tuh menjadi yang pertama kayak gitu tuh? Ya kalau awalnya susah Mbak, pasti susah. Apapun dikerjakan pertama kali pasti susah. Hmm. Tapi kita kan nggak boleh, kalau susah terus ngontrol, kita kan nggak boleh toh Mbak. Mm-mm. Tetap harus jalan. Akhirnya kan jalan kan, akhirnya pengadaan di Tirta Utama sekarang. Mhm. Oke. Nah, ini kalau misalnya ngomongin pengadaan juga, kemarin udah sedikit banyak dijelaskan ya bareng sama Pak Ilham. Tapi kemudian kalau dari Mas Gilang, alur pengadaan secara lebih mendalamnya itu seperti apa sih? Kalau alurnya sendiri di pengadaan itu kita gini Mbak, kita kan ada beberapa unit di beberapa daerah, ada Pekalongan, ada Bergas itu Brebes, Tegal, Serawi ya, ada juga di Kebumen. Nah kebetulan gudang pusatnya kita itu ada di Bergas itu, di Tegal itu. Nah untuk alurnya sendiri biasanya ini yang sering komunikasi dengan kita, kebetulan di bagian warehouse, bagian gudang, mereka nanti membuat inventarisir barang dulu. Apa aja sih barang yang udah mau habis, apa aja yang barang dibutuhkan untuk kedepannya. Nah setelah diinventarisir, mereka nantinya membuat laporan Mbak. Laporan itu berisi untuk kebutuhan, misalnya ya, ada kebutuhan pipa atau kebutuhan bahan kimia digunakan di unit ini, digunakan di gudang ini, seperti itu. Setelah masuk ke kita, nanti masuk ke direksi untuk akhirnya turun disposisi Mbak. Nah disposisi itu sendiri arahan ya, kalau kita bilang arahan. Iya. Arahan disposisi itu kemana? Boleh dieksekusi atau harus menunggu kapan untuk dieksekusi. Kalau biasanya sih karena Pak Dirut pengennya tetap cepet ya, kita langsung eksekusi ACC. Nah setelah itu turun disposisi untuk dieksekusi, kita bergerak nih mencari penawaran. Penawaran sebanyak-banyak, minimal 3 lah ada penawaran. Iya. Nah setelah ada 3 penawaran, kita cari barang yang bagus yang mana, harga yang murah yang mana, vendor yang capable yang mana. Setelah kita dapatkan,
baru kita buat perikatan dengan vendor untuk Mhm. pembelian. Mmm, Tapi kita nggak serta-merta langsung beli dong, nggak bisa iya. dong. Kita harus minta tanda tangan, signatur dari direksi, Mhm. seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini jadi tantangan nggak sih untuk memilih mana vendor yang tepat? Maksudnya barangkali ada yang dari segi mutu ini lebih bagus, tapi ada yang dari segi harga ini lebih terjangkau. Kayak gitu biasanya gimana dalam penentuannya? Nah, itu kita sering komunikasikan dulu dengan empunya pekerjaan. Mhm. Misal nih kalau ada teman-teman teknik atau dari gudang lah, minta, "Saya pengen beli pipa Mas, yang ukuran segini." Mereka nggak bakal nyebut merek, Mmm. cuma ada ukuran, Mhm. terus ada ketebalan pipa seperti apa, satu per batang berapa panjang, seperti itu kan. Nah, kita langsung komunikasi dengan vendor. Mhm. Dengan barang-barang ini, ada nggak sih yang lebih bagus dari ini? Atau malah lebih murah dari barang yang kita pengen, seperti itu. Mhm. Nah, kalau ada, yang pertama kali itu kita harus cari spek yang sesuai. Mhm. Benar-benar sesuai apa yang dibutuhkan teman-teman di lapangan. Yang kedua, gimana caranya kita mendapatkan harga yang paling bagus. Mmm. Itu yang paling penting, harga paling murah untuk kualitas terbaik. Biasanya ada nego-nego gitu nggak sih? Tetap bisa? Pasti, Mbak. Nah ini kemampuannya Mas Gilang juga kah salah satu soft skill yang dibutuhkan di pengadaan? Ya, itu wajib kita harus nego. Berapapun harganya kita harus nego dulu, terutama nego dulu. Oke, baiklah. Jadi ternyata nggak cuman cewek ya, emak-emak atau ibu-ibu yang biasanya suka nego-nego. Beda dong, ibu-ibu negonya sayur, aku nego Iya. pipa loh. Ini pasti lebih besar Oh gitu iya, ya lebih besar nego-negonya ya. dan lebih banyak nominalnya gitu. Nah itu dia, harus lebih neliti juga ya? Oh, nritik banget. Oke, dan kemudian kalau di pengadaan ini setelah berjalan berarti ya dari 2020-an ya sampai sekarang udah 2 tahunan begitu kan, Mhm. divisi pengadaan ini berjalan, apa yang sekarang masih menjadi tantangan? Kalau tantangan sendiri nih gini, Mbak, kita terkadang nih ada beberapa barang yang diminta sama teman-teman entah perbaikan, entah untuk stok dan sebagainya, itu nggak ada di pasaran, Mhm. susah itu. Misalnya ada beberapa barang yang kayak aksesoris untuk perbaikan pipa, Mhm. jarang banget di pasaran, Mmm. rata-rata itu di pengrajin. Mhm. Nah, kalau di pengrajin kita kan juga harus nyari nih Mhm. pengrajin dan mereka juga butuh waktu, Mhm. pasti harganya juga tinggi juga kan walaupun di Mhm. pengrajin, mereka Mhm. juga cari untung. Mmm, oke. Nah, di situ untuk mengakali itu, untungnya Mhm. kita ada workshop, Oke, kayak gitu. yang tadi kita sebutkan itu ya, Mhm, soalnya nggak bisa cari di toko oren ya, toko toko ijo juga nggak ada ya? Shopee maksudnya? Oh, sorry, merek ya nggak boleh ya? Maaf, Mas. Iya, itu nanti tolong ditit gitu ya. Oke, jadi harus lewat pengrajin atau untungnya PT Tirta Utama ini punya workshop. Kemarin sama Mas Ilham juga sedikit banyak Mhm, dikenalkan sih tentang mhm. workshop ini. Tapi Mas Gilang sendiri sudah pernah ya di sana langsung bekerja di sana, ditempatkan di sana? Oh, pernah, Mbak, Mhm. aku 8 bulan ada di workshop Tirta Utama yang ada di Bergas, Mhm. di Tegal itu. Di Nah, situ aku tahu nih cara membuatnya seperti apa, mhm, terus belanja bahannya seperti apa, di mana mhm. dan berapa, aku tahu semua. Oh, jadi langsung kenal wilayah juga Iya, gitu ya. Ini berarti sebelumnya sudah di Semarang dulu, penempatan di Semarang terus baru ke sana? benar, aku 2018 sampai 2020 kalau nggak salah ya, itu di Semarang. Mhm. Baru jalanlah si workshop ini mulai Mhm. jalan. Nah, kebetulan aku diperbantukan di sana, Mhm. dibantu untuk menjalankan bengkel tersebut, Mhm. workshop itulah. Kita Mhm. nyebutnya bengkel ya biar gampang Iya, aja ya. bengkel, oke baiklah. Biasanya kalau misalnya namanya workshop lebih mahal gitu, saya pakai bahasa Inggris Ya, gitu. bener Itu bener harganya bener. jadi lebih mahal. Mhm, Dan kalau dari pengalaman Mas Gilang sendiri, mhm. apa sih yang menjadi, keuntungan dan manfaat dari adanya workshop itu? Nah, banyak Mbak Hani. Tadi kan saya udah jelaskan tuh. Yang pertama, kita ada efisiensi di harga. Mhm. Jelas itu. Pasti lebih murah karena kita produksi sendiri, belanja bahan baku sendiri, Mhm. kita nggak perlu ada biaya transportasi Mhm. dan sebagainya, nggak perlu Ongkir juga nggak ada? nggak ada dong. Kan kita bikin sendiri di bengkel, mau Iya, diongkir kemana kan? oke.
Terus dari segi waktu juga lebih cepat karena kita dari bengkel, dari gudang ada permintaan langsung masuk kelihatan untuk dibuatkan aksesoris itu langsung. Jadi kita bisa langsung buat di situ. Kalau sama luar harus ngantri dulu Iya, ya orderannya ya. harus ngantri pasti, udah harus ngantri, kita harus buka PO dulu, kita harus ada pembayaran dulu. Yang terutama itu yang lebih hemat itu, Mbak. Sangat Oke. hemat kita bengkel di situ. Itu sangat penting sih ya. Penting Hemat banget. pangkal kaya. Ya. Oke. Terus gimana tuh Mas dengan keadaan yang berubah seperti itu? Jam kerjanya juga berubah nggak? Kalau jam kerja itu fleksibel, Mbak, tapi Mhm. untuk jam kerja utama tetap jam 8 sampai jam setengah 5 Mhm. atau bahkan sampai jam 5. Tetapi kalau ada case-case tertentu, mungkin ada perbaikan yang harus dikerjakan malam itu juga, kita tetap harus kerja di bengkel tuh, malam pun kerja. Wih, totalitas tanpa batas. Totalitas pokoknya. Kayaknya judul kita harusnya itu ya. Boleh? Totalitas tanpa batas. Jam berapa Mas punya pengalaman tiba-tiba ada suatu kejadian terus kemudian workshop ini harus segera bangun untuk kemudian membuat apa bahasanya aksesoris ya yang dibutuhkan itu tadi. Kalau kebetulan untuk pekerjaan di bengkel itu jarang, Mbak. Kalau malam jarang. Tapi kalau diperbantukan untuk perbaikan pipa, jam 11, jam 12 malam pun jalan, Mbak. Oh gitu, jadi diperbantukan di perbaikan pipa yang ada di wilayah gitu ya? Bener. Oh, jam 11, jam 12 itu padahal tempatnya kan di apa nih, jalan raya atau malah di tengah hutan apa gimana? Kalau di sana semua ada, Mbak. Oh ya? Jalan raya ada, tengah hutan ada, tengah sawah ada. Makanya saya angkat tangan lah kalau sama teman-teman yang ada di Bergas itu. Wah, Ya udah luar biasa luar biasa ya. Oke, jadi memang totalitas untuk pekerjaan bahkan jam berapapun ketika dibutuhkan ya harus siap begitu ya. Dan biasanya kalau dikerjakan dari jam 11 malam kayak gitu selesainya baru jam berapa? Sampai pagi atau sampai besoknya lagi? Bisa sampai besoknya lagi, Oh Mbak. ya? Oh. Pernah teman-teman Bergas itu sama teman-teman di bengkel itu dari jam 8 malam sampai jam 6 malam. Gimana tuh muternya tuh jamnya? Susah kan? Muter terus ya jamnya ya. Oke, berarti kalau kayak gitu ya namanya istirahat ya sekenanya. Ya makan kalau sempet gitu ya berarti ya. Kalau ada warung buka tengah malam ya makan. Nggak bisa order makanan ya? Nggak bisa. Gojek susah di sana. Takut juga ngantar makan malam-malam tengah hutan kan? Nah ya. Itu pernah ketemu sesuatu gitu nggak? Sesuatu apa dulu nih? Ya yang kelihatan ataupun enggak. Nah, lebih serem yang mana nih? Kalau kelihatan sesuatu banyak, ada pohon, tanaman, jalan. Ular, ya buaya. Kalau buaya enggak. Oh ya. Kalau buaya nanti lihat Mas Dava aja, Bon. Terus habis itu apa lagi tuh? Ya alhamdulillahnya sih Mbak sekarang Aman ya? aman. Oh, oke baiklah. Ya pulang-pulang nggak jadi 2 kan? Ada yang ngikut? 4. Serem banget loh ya. Saya kalau dari foto-foto itu kan tempat-tempatnya ya macem-macem itu tadi ya. Benar-benar. Nah itu kan terus kemudian kalau yang di jalan raya berarti apakah harus sampai nutup jalan, harus apa bahasanya untuk digali kan lubang pipanya pasti di bawah tanah gitu kan? Bener. Ya kalau itu paling kita masang safety line, Mbak, sama kayak plang ya, bisa dibilang plang ini ada perbaikan untuk pengendara agar berhati-hati bahwa di situ ada perbaikan mungkin untuk mengurangi kecepatan dan sebagainya. Bahaya loh Mbak kalau itu nggak ada, masuk ke lubang kan nggak lucu ya. Betul. Sakit jatuh. Itu waduh mana rumah sakit jauh gitu kan. Oke, jadi ini salah satu pekerjaan yang ya cukup menantang, cukup berbahaya. Benar. Tapi butuh safety yang tinggi ya. Iya, Kalau kayak wajib gitu. safety itu. Oke, dan kemudian kalau di workshop ini biasanya untuk pengadaannya, nah itu juga harus melalui hal-hal yang panjang itu. Tapi kalau misalnya kebetulan harus butuh cepat gitu bisa nggak sih? Nah, kebetulan gini Mbak, kalau di workshop sendiri itu kan ditempatkan di Tegal, yang areanya sering terjadi kebocoran pipa, sering membutuhkan banyak perbaikan. Nah, untuk alur administrasinya tetap seperti tadi, tapi minimal teman-teman di workshop lebih tahu dulu. Jadi apa nih yang akan saya buat untuk minggu ini, untuk besok.
untuk 2 hari ke depan apa aja sih yang harus saya buat, Mhm. apa aja yang harus saya persiapkan seperti itu. Oke. Jadi lebih cepat. Kalau beli kan lama, Mbak. Kita Mhm. harus mesen dulu, mereka harus produksi dulu, Mhm. kita harus bayar dulu baru barang datang. Nah, itu kan yang lama banget di Mhm. situ. Oke, baik. Dan kemudian, setelah 8 bulan di sana, Mhm, kembali lagi ke kantor yang di Semarang? iya bener. Aku ke sana kalau nggak salah diingat itu bulan Desember 2020, Mhm. balik ke sini bulan Juni atau Juli 2021. Oke, itu kayaknya masih zaman-zaman Covid ya? Oh, iya Covid. Kena juga waktu di sana? Ya pasti, Terus jelas. ya kelihatannya semua hampir Hampir kena ya, hampir saya ya. juga ada pengalaman sih di tahun itu. Nah terus gimana, apakah kemudian stay di kota lain atau sempat bisa nyampe Semarang dulu nih, baru ketahuan? Aku waktu di sana kebetulan nih berangkat dari Semarang naik kereta Mmm. sampai Senin itu, Senin aku masih kerja seperti biasa, tapi kok tiba-tiba badannya nggak enak, Mhm. ambruk gitu, Mhm. panas dan mata ngeblur semua, ambruk setelah kita cek ternyata Covid. Itu Akhirnya berarti habis dari pergi itu ya? dari Semarang berangkat ke Oh dari Tegal, Semarang ke Tegal, heeh. Akhirnya sakit, dicek Covid, ya karantina dulu di mes, kebetulan di Tegal itu ada mes kita. mhm, wah itu padahal di sana ada yang ngerawat nggak tuh? Ada Mbak, teman-teman perhatian semua, Oh alhamdulillah, alhamdulillah, baik banget teman-teman. ditinggalin makanan di depan pintu gitu? Iya, obat-obatan. Untungnya ya ada yang ngebantu. Dan kemudian dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama di workshop ataupun di sini, sebelumnya itu basic dari apa ya, mungkin dari pendidikan atau pengalaman kerjanya Mas Gilang itu di bidang apa sih? Nah, ini yang uniknya, Mbak. Semua yang saya alamin dulu jauh dari basic pendidikanku malah. Mhm, emang apa? Aku dulu hukum, Anak hukum? anak hukum. Oh, Bukan dihukum ya, iya, anak hukum. heeh Setelah keluar, sorry kalau keluar. Setelah lulus, heeh. aku kerja di marketing mobil. Nah ini udah nggak nyambung dulu nih Nah, gitu udah kan? nggak nyambung kan, itu nggak nyambung jauh kan itu. Heeh, oke. Di situ aku kok nyaman, Mbak. Di lapangan itu nyaman. Mhm, Ah, nyaman. Dari situ aku pindah ke mandiri mhm, di bagian pendanaan mobil juga. mhm, Di mmm, lapangan juga akhirnya. Terus ngeset lah ada beberapa lowongan. Adalah buka di sini. Dulu waktu namanya masih PDAB, Mbak, Perusahaan mmm, Daerah Air Bersih. mhm, Sekarang udah transformasi jadi PT Tirta Utama kan. mhm. Aku daftar di situ. Masuk. Itu berarti posisinya apa? Dulu waktu itu aku daftar staf umum. Oh staf umum, Mm-mm. oke, masih umum lah ya, Masih umum lah marketing ya. nggak umum. Masih umum, masih oke. Heeh, Cuma ada sedikit kagok pertama. mhm, Karena biasa di lapangan tiba-tiba di kantoran mhm, gitu. Gimana nih? Ya mau nggak mau beradaptasi lah. mhm. Berarti untuk materi-materi yang, istilahnya ini kan ketemunya sama hal-hal teknis begitu ya, Mm-mm. apalagi di bidang pengadaan, belum lagi harus paham tentang sistematikanya segala Mm. macam itu sebagai anak hukum yang dulunya juga marketing kemudian ada di sini, gimana belajarnya Mas? Kalau dari istilah dulu kan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, Mbak, bahasa Jawa. Oh begitu, berlaku juga untuk di kerjaan ya? Iya dong, wajib karena mungkin untuk hal-hal yang asing kita kerjakan setiap hari dengan rutinitas kita setiap hari, dengan kita belajar ke sana ke sini, tanya ke senior-senior, Mhm, akhirnya pasti bisa. mmm, Dengan catatan mau belajar, mhm, mau bertanya. mhm. Jangan takut salah pokoknya. Oke, nah ini bener sih. Jadi proses belajarnya masih terus berjalan ya, Masih, bahkan setelah beberapa tahun di sini. Sampai sekarang juga masih belajar, Mas? masih Mbak. Wajib kita pelajari semua apa aja, Mbak. Oke, dan ini menarik sih bahwa kita juga komunikasi, belajar, mentor bareng sama yang lebih senior Hmm, begitu ya, apalagi untuk mendalami materi yang sebenarnya bukan basic kita, tapi bukan berarti nggak bisa gitu betul. ya. Oke, baiklah. Dan kira-kira kedepannya dari Mas Gilang sendiri gimana harapannya sebagai staf pengadaan nih untuk PT Tirta Utama? Kalau aku sendiri ya, Mbak, jujur aku pengen di pengadaan itu semuanya didigitalisasi. Mhm, Mungkin Mas Ilham juga sama, iya, kataku punya mhm, punya fitur ke sana lah, mhm, ke sana. Nah,
pengen semua digital. Jadi semua orang bisa tahu apa aja yang kita kerjakan, apa aja yang kita belikan, sampai mana proses pengadaan tersebut. Mhm. Jadi teman-teman yang ada di unit itu bisa tahu semua. Mhm. Oh, kita minta barang ini sudah sampai sini prosesnya, Mhm. sudah ada penawaran, kapan nih Mhm. bisa dieksekusi. Nah, seperti itu. Jadi Mhm. teman-teman di unit lain atau teman-teman bahkan di pusat nggak buta, nggak blind Mhm. untuk sampai mana sih pengadaanku, sampai mana sih Mhm. permintaanku, seperti itu. Mhm. Jadi bisa ngecek by online begitu Betul, ya. Kalau sekarang berarti gimana? Masih lewat divisi pengadaan semua untuk ceknya? Checkingnya kebetulan Mhm. kita sudah mulai ada yang namanya spreadsheet, Mbak. Spreadsheet. Mhm. Nah, di situ Mhm. kita sudah tuliskan semua dari pengadaan apa, dari unit mana, Mhm. terus prosesnya seperti apa, apakah baru request atau Mhm. sudah ada penawaran atau sudah ada PO, Mhm. itu semua ada dan harganya pun kita sounding ke sana. Mhm. Ini salah satu Mhm. bentuk transparansi kita di pengadaan. Mhm. Oke, baiklah. Jadi bertahap begitu ya. Bener, Sudah ada spreadsheet-nya, terus kemudian nanti semoga bisa segera digital juga sehingga semuanya bisa transparansinya lebih maksimal dan juga semuanya lebih mudah untuk pekerjaannya ya dengan adanya digitalisasi tadi bener. itu. Baik, terima kasih Mas Gilang. Kita tadi sudah bercerita tentang masa lalunya. Semoga masa lalunya banyak yang indah-indah ya. Yang buruk-buruk lupain aja ya. Dan juga masih mengukir keindahan memori lainnya di PT Tirta Utama. Iya, Masih mau di sini kan? masih Oh iya. dong. Oke, baiklah. Dan juga buat Sobat Tiu, jangan lupa untuk tonton terus podcast kita TiuCast yang tayang di YouTube channelnya PT Tirta Utama. Kita akan kembali lagi dengan tema-tema lainnya. Saya Hani Nurmalita dan juga Mas Gilang Purwantara pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah.